Saya ada di koalisi Bapak Prabowo, Presiden terpilih itu. Kebetulan beliau punya keinginan saya mengurusi wilayah ini. Karena kami sudah sebesti itu, ya, dengan Bapak 08, saya kan tim debatnya ya. Gampang kalau ada apa-apa. Presiden, kurang duit nih buat bangun Betawi. Nah, Bang Ridwan Kamil ini makin lama makin lucu sekali ya. Bukan jualan program, melainkan malah jualan nama-nama besar seperti Pak Prabowo Subianto dan bahkan Presiden Joko Widodo. Bahkan juga tidak sekali-sekali menyebut Pak Prabowo Subianto akan tenang bila Ridwan Kamil menjadi Gubernur DKI Jakarta. Nah, ini juga sangat unik sekali. Seharusnya Ridwan Kamil itu menawarkan program-program yang baik untuk warga Jakarta, menawarkan solusi-solusi permasalahan-permasalahan di DKI Jakarta, ya seperti polusi udara, banjir, macet, dan lain sebagainya. Seharusnya menawarkan program-program, bukannya malah berjualan nama Pak Prabowo lah, Presiden Joko Widodo lah, dan bahkan yang uniknya Ridwan Kamil ngaku besti dengan Pak Prabowo. RK kan gampang kalau ada apa-apa. Nah, ini juga sangat lucu sekali. Kalau ada apa-apa gampang. Emangnya Ridwan Kamil nggak kerja kalau misalkan menjadi Gubernur DKI Jakarta? Ini juga sangat lucu. Seharusnya hal-hal seperti ini tidak dikatakan oleh Ridwan Kamil. Seharusnya Ridwan Kamil bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan di DKI Jakarta, bukan dilempar ke Pak Prabowo Subianto. Ini sangat lucu dan unik sekali. Nah, bahkan juga dikomentari oleh Wagineman Dip 212. Sebaiknya ngaku-ngaku dekat dengan penguasa. Ini bisa dibaca lawan dan pendukungnya sebagai rasa ketakutan dan kepanikan. Apalagi dengan wajah terlihat pucat, pasti begitu, Kang. Iya, menurut saya juga pertanda kepanikan dan tidak pede ya. Kalau kita lihat pada saat lalu ya, sebelum pencalonan Pak Pramono Anung dari PDIP, itu setidaknya Ridwan Kamil sangat pede sekali melawan Dharma Kunwardana. Itu sangat pede sekali. Tetapi setelah ada putusan MK yang setidaknya menurunkan syarat threshold dari 20% ke 7,5%. Wah, itu juga menjadi harap-harap cemas ya dari Ridwan Kamil. Dan bahkan juga terlihat panik dan seringkali itu berjualan nama Presiden Joko Widodo dan bahkan Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Memang kalau kita lihat dari hasil survei elektabilitas terkini, wah, lama-lama juga Pramono Anung dan Rano Karno bisa menyalip pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Bahkan sampai saat ini pun juga terlihat elektabilitas dari Ridwan Kamil menurun dan elektabilitas dari Pak Pramono Rano Karno itu setiap minggu naik signifikan, dan bahkan saat ini selisihnya hanya 11% saja. Bayangkan kalau misalkan 1 bulan ke depan pasti juga bisa unggul atas Ridwan Kamil elektabilitas Pak Pramono dan Rano Karno. Karena Pak Pramono program-programnya juga jelas, tidak pernah menjual nama Presiden Joko Widodo ataupun Pak Prabowo Subianto, walaupun juga sama-sama di kabinet. Seharusnya itu juga lebih akrab daripada Ridwan Kamil karena sama-sama di kabinet Presiden Joko Widodo. Otomatislah keakrabannya lebih akrab dengan Pak Pramono Anung daripada Ridwan Kamil ya. Ini sangat lucu sekali karena lawan dari Ridwan Kamil itu adalah Pak Pramono Anung. Wah, juga sama-sama besar di PDIP. Jadi kalau berjualan keakraban, besti dan lain sebagainya, menurut saya Pak Pramono Anung juaranya. Tetapi juga Pak Pramono Anung tidak pernah berjualan nama besar seperti Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, ini menurut saya strategi dari Pak Pramono Anung ya untuk menang di Pilkada DKI Jakarta. Bahkan ketika pertemuan antara Pak Pramono Anung dan Pak Prabowo, wah, Pak Pramono juga sudah bilang ke Pak Prabowo bakal kerjasama bila menang Pilgub Jakarta. Ini juga sangat keren sekali. Nah, artinya Ridwan Kamil juga harus benar-benar was-was ya melawan Pak Pramono Anung. Ini sungguh di luar dugaan, dan nama fresh
dari PDIP ya, tiba-tiba memilih Pak Pramono Anung. Tetapi hasilnya juga sangat tidak kalah dengan Ridwan Kamil karena elektabilitasnya lama-kelamaan juga mulai terkejar lah oleh elektabilitas Pak Pramono Anung. Calon Gubernur Jakarta Pramono Anung siap bekerja sama dengan Presiden terpilih Prabowo jika menang di Pilgub 2024. Katanya mereka berdua punya hubungan dekat yang baik selama ini loh kan. Otomatis lah Pak Pramono Anung itu mempunyai hubungan dekat lah dengan Pak Prabowo Subianto karena sama-sama di kabinet Presiden Joko Widodo lah. Pramono mengungkapkan niat kerjasama itu sudah disampaikannya langsung kepada Prabowo ketika tempo hari saat pemanggilan calon menteri di rumah Prabowo, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 14 Oktober. Saya juga secara terbuka ingin menyampaikan kami memberikan doa dan kalau saya terpilih menjadi gubernur pasti saya akan bekerja sama dengan baik dengan Pak Prabowo dan pemerintahan yang ada, kata Pramono Anung kepada wartawan seusai mendapat dukungan dari Forkabi di Jakarta pada 16 Oktober. Pramono mengklaim jika Prabowo tidak akan canggung atau sungkan bekerja sama dengannya, sebab keduanya pernah bekerja sama sebagai menteri di kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi. Untuk itu saya yakin Pak Prabowo tidak punya keraguan karena selama ini saya sudah bekerja real dengan beliau selama 5 tahun di pemerintahan, jelasnya. Nah, kalau kita lihat dari sini jelas lah Pramono Anung pemenangnya. Antara kedekatan Ridwan Kamil dan Pak Pramono Anung terhadap Pak Prabowo, otomatis lah Pak Pramono Anung yang lebih dekat ya. Nah, seperti ini videonya. Bapak Ibu bayangkan, saya ada di koalisi Bapak Prabowo, Presiden terpilih itu. Kebetulan beliau punya keinginan saya mengurusi wilayah ini. Karena kami sudah sebesti itu ya, dengan Bapak 08, saya kan tim debatnya ya. Gampang kalau ada apa-apa. Presiden kurang duit nih buat bamus Betawi. Dan dari sini dari Kristanto, lah aku deket dengan Tuhan, gak pernah ngaku-ngaku. Ora pede mekso nyalon, tertekan atas bawah kiri kanan depan belakang, ngomongnya rodok meliut tinggi. Kang Emil, asar duet. Cie ya gak pede dengan kemampuan sendiri, makanya pamer dekat dengan punya hubungan ngaku-ngaku bestie sama Bapak Presiden terpilih. Gak sekalian aja ngaku-ngaku dekat sama yang maha kuasa. Bib RK belum sadar dia dipermainkan sama partai pengusungnya, dilempar dari Jabar agar tenggelam. Dia ngomongnya aja kayak lawak yang gak lucu. Jabatan kepala daerah dilindungi hukum, begitu juga kepala negara, kagak bisa minta-minta duit seenaknya. Dipikirnya pres kalau dia kurang duit tuh ngeluarin dari APBN. Pemda bukannya udah dijatah lewat APBN, masyarakat cuma dibodohi aja sama yang kayak ginian demi kekuasaan. Dia sangat lucu sekali ya. Seharusnya menawarkan program-program untuk permasalahan di DKI Jakarta, tetapi malah berjualan nama-nama besar seperti Pak Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo. Ini sangat unik dan sangat lucu sekali ya. Apalagi berkonsentrasi di Pilkada DKI Jakarta. Wah, menurut saya pemilih dari Jakarta itu sudah sangat cerdas-cerdas ya, dan kemungkinan sudah tidak mempan dengan backingan si A, si B, dan lain sebagainya. Menurut saya yang ditawarkan yang lebih realistis adalah program-program yang bagus, program-program untuk permasalahan di DKI Jakarta, bukan backingan siapa. Menurut saya seperti itu ya. Tapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa ya. Yang jelas memilih pemimpin itu lihatlah dari program-program, lihatlah calon pemimpin itu dari track recordnya pernah apa saja, dan yang paling penting ya lihatlah pemimpin yang dekat dengan rakyat. Ya, tapi saya berharaplah pada pilkada serentak besok supaya bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.